Tergantung guys. Kalau Nananya yang maininnya jago, menang guys. Biasanya kalau Nananya Kajana yang jago tuh guys. Nasgor Hama, mie ayam mabar. Waduh, aku sebenarnya 2 orang kata Zal. Zal ini siapa guys? Bentar guys. Zal itu Bang Puan ternyata wajir. Halo Kak Nira. Buset, Nira ganti nama kah? Apakah kita harus ganti nama juga teman-teman? Sini aku bayarin roti Bandung. Emang enak guys roti Bandung guys? Suara merdu dari penderitaan. Maksudnya roti Bandung itu adalah roti yang ada di Bandung atau gimana teman-teman? Atau mereknya roti Bandung? Jadinya Bang Mac. Waduh, jangan ya. Bang Mac pakai E. Ya, Bang Mac. Pakai E dan juga pakai K. 50. Buset, Bangkers. Apa itu guys? Bangkers guys. Mandi dulu, buset. Ada Bangkers langsung donat lagi. Gelo guys, 100.000 dari Bangkers guys. Bangkers, makasih banyak Bangkers. Buset, ini emang donatur tetap di CAT teman-teman ya. Ada Bangkers di sini, ada Bangkers langsung donat 100.000 teman-teman ya. Gelo, Bangkers. Semoga rezekinya lancar selalu, King. Amin, 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 amin gak sih bro? Amin gak sih bro? Amin gak sih teman-teman? Amin, amin, amin. Iya bang, amin bang, amin, 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 amin. Mau kopdar katanya. Ini random bang timnya. Iya random, tergantung kalian kalau bookingnya 5 mah 5 orang. Kopdar itu maksudnya ketemu gitu kak guys. Aku takut guys kalau ketemu-temu gitu guys. Takut nggak sesuai harapan guys. Nggak sesuai harapan kalian. Aku orangnya pendiam soalnya. Ganti jadi Mario Boros atau Mario Saitama. Waduh, mentang-mentang botak kah? Dennis kalau ke Jakarta mau kopdar. Wah, gas Den. Gas Den. Cuman Dennis kapan masalahnya guys ke Jakarta guys? Dennis masalahnya kapan guys ke Jakarta guys? Hayabusa, siap. Your team is picking. Orang ditinggal dikit aja. Aku tertidur terlalu lama. Pagar rumahnya Apa yang digotong terjadi sama warga pada ya. dunia ini? Arus waktu tidak menunggu siapapun. Bangges berarti nambah lagi slotnya 163 ya berarti ya. Bangges buset slotnya banyak banget ya. Akan kehilangan. Yang mainin cuman bang itu doang guys. Yang mainin cuman bang Vanitas doang tuh guys. Gila ya. 2 mage guys. Ini meta apa guys? 2 mage guys. Satu bukan, satu nyawa melayang katanya. Iya itu. Yang Aldous guys. Takut dia apain sama Om. Waduh. Itu Olip lagi nyari kawan kopdar merapat dari kemarin dia nyariin bejir. Siapa di sini yang ingin kopdar bareng Kak Olip? Tapi harus izin dulu sama Dennis ya. Kagura kesayangan mama mertua. Nah, masalahnya yang bentar guys. Masa yang Godland siapa guys? Godlandnya nggak ada kah? Masa gajian tanya ke gua? Waduh, ngapain izin sama aku? Dikira aku orang tuanya katanya. Ya tapi kan biasanya guys, biasanya kan harus izin itu gak sih? Harimau kok harimau Malaya guys? Harimau Malaya. Ini wah guys, Zephyros sudah pakai hero lain ya, tapi dia jungler banget sih guys. Ini Zephyros kayaknya emang pentolan jungler ya teman-teman ya. Gak mau ditutorin linguis katanya. Gue mau ditutorin link gara-gara tadi kah? Izin mid lane drag system mana ada guys, bohong guys. Bang Riley tuh gacor juga guys di mid lane guys. Oke, kita langsung aja welcome to Land of Dawn. Pertarungan yang kedua kini bakal tersaji antara pasukan dari tim T-Lady versus pasukan dari tim RSG lagi. Ini SRG ya, tadi udah berhasil memenangkan gamenya. Kini kita lihat apakah game yang kedua bisa untuk juga berhasil mereka menangkan dengan Zephyros yang pindah ke sebelah
yang mencoba memakai link, mengambil kesempatan ke arah sebuah purple untuk bisa diamankan. Marhomas nyogok mid Dennis. Waduh. Kenapa? Ada apa ini? Masalah bisa diselesaikan dengan baik-baik, guys. Karena dikasih Selena, tim bercanda katanya. Buset, guys. Ada Onfa yang masih menunggu, nggak mau buru-buru. Fenrir dengan memakai Brody, dengan Sieper yang juga ada di sana, siap untuk bisa memberikan tarikan. Arhuk menjadi sebuah senjata andalan yang tentunya Sieper bisa lakukan. Bisa Sano juga jadi sebuah jungler ya, yang tentunya sangat-sangat berbahaya untuk game yang sekarang. Onfa, thank you Onfa. Makasih guys yang udah ngasih love orange teman-teman ya. Tadi ada manusia juga sama Kak Nira. Makasih guys yang udah kasih love orange guys. Oh ternyata God Laner-nya Brody dan XP-nya yang Kimi guys. Cyclops guys. Sulit sih guys. Apalagi kalau misalnya diadu badan ya sama tentunya teman-teman dari tim TLID dengan fleksibilitas yang bisa dimanfaatkan oleh Link, harusnya benar-benar enak banget sih guys buat ngamanin point kill. Dengan kita lihat ada wave minion yang masih bakal diplating lagi dengan begitu baik oleh Ryan. Makasih yang udah absen. Kini mencoba untuk ke bagian atas. Dennis terdiam, ini ada apa ini guys? Dengan kita lihat Abyssal Hero yang kembali akan mencoba gunakan serangan, mungkin bisa terbuka oleh serang Fenrir dengan Trouble Memory di sana. Satu santekan mungkin bisa diarahkan. Kaido mengambil point kill berikutnya. Kita lihat teman-teman dari tim SRG begitu berpesta dengan cukup banyak dengan point kill yang berhasil mereka dapatkan pada match yang kali ini. Ada shock tadi juga sempat terjadi, tapi Sano pun harus terjebak, gak berhasil kabur. Point kill samaan pun harus terjadi buat teman-teman dari tim TLID di sana. BP berapa? 4000. Dengan kita lihat ada wave minion yang masih berhasil diperhatikan cukup baik oleh serang Den. Kini mencoba untuk memberikan satu keterlibatan dengan bantuan dari serang Sira yang juga datang. Tentunya akan mencoba mempersiapkan sebuah tsunami slam. Tadi juga sempat terjadi dan serang Sieper pun akan berhasil terkena eliminasi. Arhuk tadi juga sempat terjadi. Kaido pun masih mencoba menjaga sebuah area di bagian tengah kali ini. Tentunya mencoba untuk meminimalisir ya sebuah kesalahan yang mungkin bisa terjadi dari teman-teman tim SRG, apalagi dengan posisi di mana mereka kali udah disamain lagi dari segi point kill dan serangan dari serang Din. Mencoba untuk mengambil kesempatan. Kimi apakah berhasil terkena tumbangan? Ultimate tadi berhasil dikeluarkan, melok langsung ke arah serang Den, tapi serang pun juga masih punya sebuah mobilitas yang tentunya bisa dipaksakan untuk bisa ngambil point kill karena teman-teman dari tim SRG. Dan kini juga ada pengambilan turtle yang juga akan berhasil lakukan. Teman-teman dari tim TLID mulai bersiap dengan Bloody Hand yang juga kini terjadi. Serang Sieper pun berhasil ngelok langsung ke arah serang Sieper yang berhasil ya membuka point killnya ke arah serang Zephyros pada match yang kali ini. Point kill pertama ke arah seorang Zephyros ya. Kalau di AFK di ban berapa lama katanya? Sehari guys. Halo Lucy, welcome. Dengan serangan yang juga kini bakal terbuka. Unless Beast pun juga kini mencoba digunakan dengan satu buah cakaran berhasil untuk membuat satu buah double kill. Dengan Sieper yang juga kini bakal akan mencuri kejar. Tembakan itu juga sempat mencoba dimanfaatkan. Dengan kini pengambilan ke arah sebuah turtle yang mungkinkah bisa terjadi buat teman-teman dari TLID untuk match yang kali ini ya. Iya kalau FK sehari guys. West Maghrib masih open. Kayaknya sampai 10 match aku usahain bisa ya teman-teman ya. Pengambilan turtle pertama akhirnya berhasil diambil buat teman-teman dari tim TLID. Ini bisa dipermudahkan ya, tanpa ada gangguan dari teman-teman tim lawannya. Mulai perbedaan gold lagi terjadi buat teman-teman dari tim TLID ya. Iya lagi keser guys. Dengan pengambilan karakter yang juga kini seperti akan mencoba digunakan oleh teman-teman dari tim TLID. Berhasil untuk mereka lakukan setup. Tentunya harus bisa dipersiapkan dengan cukup baik ya. Dengan tentunya Sieper yang akan mencoba untuk kembali dalam melakukan sebuah penjagaan. Fenrir pun mencoba berikan backup, tapi Penetrance pun berhasil terconnect, membawa ancaman besar. Dengan Ibur Passion juga kini mencoba dikeluarkan. Fenrir pun harus berhati-hati. Kaido pun juga mencoba memberikan backup di area sana. Tentunya akan mencoba untuk menjaga agar sebuah suratnya bisa ditahan untuk game yang sekarang. Namun lihat pertarungan di bagian bawah pun juga kini masih terbuka-bukaan satu tembakan entah kemana dari seorang Sirah yang gagal untuk bisa membuat eliminasi karena serang Kimi di sana. Bahkan Sano kini akan menjadi pemain yang bakal menciptakan sebuah bencana karena serang Sirah yang kini sendirian mencoba kabur, tapi sebuah Shock pun berhasil dikeluarkan sehingga harus membuat serang Sano pun berhasil melakukan sebuah point kill di game yang kali ini. Dengan kita lihat pengambilan karena beberapa buff yang juga akan dilakukan lagi oleh serang Sano di game kali ini. Kita lihat udah cukup baik lagi penyamaan gold yang dikumpulkan oleh teman-teman dari tim SRG. Ini akan menjadi modal bagus untuk mereka juga buat menantap sebuah turtle yang kedua, karena turtle kedua juga bentar lagi bakal muncul. Dan Abyssal Hero berhasil mengikat langsung seorang Sieper untuk gak bisa sepertinya kabur ke area belakang sana.
Sieper harus tumbang, Fenris sendirian harus bermain dengan aman, tapi bantuan pun datang. Dengan satu lemparan payung yang tentunya mungkin seorang Kaido bisa lakukan, berhasil untuk membawa poin kill buat teman-teman dari tim RSG. Di saat sebuah tsunami slime kembali terjadi, mengikat langsung seorang Kimi yang juga ternyata masih berhasil untuk kabur kali ini, yang berhasil juga memanfaatkan sebuah poin kill lagi. Double kill pun dia lakukan dan kini harus berhadapan dengan payment situation untuk seorang Onfa, tapi Zephyrus pun ada di sana mengcover dengan satu bosan tekan meskipun pembalasan juga terjadi. Dan sayangnya kita lihat saling bertempur dan sama-sama kehilangan cukup banyak pemain. Ini akan jadi kerugian bukan hanya untuk satu tim tapi kedua tim ya. Untuk match yang sekarang, cara mainnya gimana? Cara mainnya bisa VIP, bisa gratis teman-teman. Kalau mau lihat slot kosong atau jadwal pertandingan, bisa cek linknya di bio teman-teman ya. Di sosial bus cek aja guys di sana guys. Lodian juga kembali digunakan, mencoba membuka sebuah war dengan tentunya sebuah hook yang juga berhasil terconnect dan pun mencuri tarik, tapi mencoba untuk kabur dengan darah sekarat yang masih terikat dengan sebuah lock dari seorang Psycho. Kimi gagal untuk bisa mengejar. Untungnya Bennett Rest masih cukup baik untuk bisa dimanfaatkan oleh seorang Onfa di area sana, sehingga masih bisa memukul mundur pasukan dari tim SRG. Meskipun pengambil langkah sebuah turtle-nya akhirnya berhasil terjadi, dan Sano yang berhasil menggunakan satu retribution dengan begitu baik untuk bisa mengambil turtle yang kedua nih guys ya. Dengan kita lihat ada sebuah war yang kini kembali akan berlangsung. Siapakah yang bakal jadi poin kill tambahan yang bisa didapatkan oleh teman-teman dari tim RSG? Mencoba untuk mengambilkah luka ke arah teman-teman dari tim TLI di area depan dengan Sianes tumbang bersama dengan Den di sana. Temps of Blade kembali dilakukan. Zephyrus mencoba mengambil satu buah pedangnya lagi, tapi gagal sebenarnya dilakukan karena harus memaksakan. Wah, nggak bisa terlalu buru-buru ya sama menjalani seperti hubungan ya. Nggak bisa buru-buru untuk bisa langsung mendapatkan dia ya, karena bisa aja dia udah dekat sama orang lain ya. Dan kini juga ada pengancoran kartu red yang tentunya harus dipersiapkan oleh teman-teman dari tim RSG di area tengah sana. Berhasil mereka harus menunggu dengan tanda belt yang jadi item tambahan untuk seorang Sirah di area bawah sana. Mencoba untuk perlahan lakukan sebuah pengancoran turret yang kedua. Bisa menjadi opsi yang cukup besar untuk bisa menjalankan objektif lagi buat teman-teman dari tim TLID di sana. Dengan satu buah tsunami slam berhasil mengikat langsung. Ferry terkena satu buah jegalan dengan blow dan juga kini terconnect, dan satu buah double kill pun berhasil terjadi. Kaido menjadi pemain yang juga cukup penting ya untuk bisa membawa kemenangan di match yang kali ini. Dengan Kimi juga harus mengcover sebuah area di bagian bawah lagi. Bisa menjadi memang pemain yang bisa memberikan damage yang besar, cuman kayaknya dengan adanya beberapa pemain yang lebih fokus ke arah magic damage, kayaknya untuk badan dari teman-teman tim TLID harusnya lebih enak nih ya buat ngamanin item defense magicnya, entah itu antena atau mungkin radiant armor. Jadi itu ngecakup semuanya ya, meskipun memang ada Brody dan Franco-nya juga yang bisa memiliki output damage yang physical ya. Dan kini juga harus mempersiapkan sebuah Lord yang pertama untuk bisa diamankan. Itu akan menjadi ujian besar untuk kedua tim. Tsunami Slime kembali mengikat serang Ferir, meskipun kali ini berhasil kabur mendapatkan satu buah flicker dengan satu baruk yang juga kini bakal dipersiapkan. Tapi seorang Sieper gagal untuk bisa menarik pemain, hanya menarik angin-angin Land of Dawn. Dan kita lihat ada pick up tambahan yang harus semua terjadi dengan berhasilnya menculik seorang Ryan di game kali ini ya. Dengan Ryan yang hilang, kekurangan pemain, dan ini akankah jadi keuntungan besar di saat Kimi pun juga kini akan dijadikan sebuah target dan harus terkena sebuah tembakan. Mencoba untuk memberikan penjagaan dengan Lord yang juga akhirnya berhasil didapatkan oleh seorang Sano di sana. Sebuah Lord yang pertama akhirnya berhasil diamankan oleh teman-teman dari tim SRG ya, yang tentunya akan menjadi peluang besar untuk bisa mengikat lagi turut-turut tambahan untuk bisa mereka ambil. Tsunami Slam terjadi lagi, mencoba untuk mengamankan ke seorang Sieper, terlalu deras. Darah yang dimiliki serang Sieper. Bahkan ada sebuah Endoshak yang juga berhasil terkonek lagi serang Sano di bagian depan. Dengan double kill yang juga berhasil terjadi. Ini jadi bencana lebih buat teman-teman dari tim TLID yang hanya menyisakan dua orang pemain. Abis alirannya pun mencoba untuk kembali dikeluarkan, tapi turret di bagian tengah pun sepertinya akan mencoba dihancurkan. Turret yang kedua berhasil dibawa langsung oleh pasukan dari teman-teman tim SRG di sana. Dengan kini juga mencoba untuk menghancurkan satu minute surat. Tersisa base di area tengah yang juga akan berhasil dihancurkan. Dipermulus dengan gadanya sebuah badan, membuat pasukan dari tim TLID pun kesulitan. Satu lagi Glowing One pun juga berhasil diamankan oleh seorang Kimi di area sana dan mencoba untuk memberikan penjagaan ke lebih. Dengan Sieper yang harus
tadi terkena ya sebuah Abyssal Arrow dari seorang Ryan Kalin, dan Radiant Armor menjadi item yang udah berhasil juga diamankan oleh seorang Deadly Mace kali ini. Mencoba untuk langsung meliminasi Lord yang pertama dengan begitu cepat dan membuka serangannya. Mencoba untuk membuka Tsunami Slam, mencoba kabur, tapi serang Kimi pun masih masuk dalam jangkauan untuk bisa terkena satu buah Penetrance. Wah, Penetrance yang perlahan bakal mulai dalam, dan kayaknya harus bisa lebih bermain, lebih pasif lagi buat teman-teman dari tim TLID. Jangan terlalu mau untuk bisa melakukan sebuah war yang cukup bisa membuat mereka nggak diuntungkan ya. Apalagi dengan kita tahu damage dari Kagura juga udah bakal besar ya. Juga serang Amon yang bisa ngelock tiba-tiba ke arah pemain-pemain yang cukup penting. Tentunya ke arah seorang Onfa ya, yang juga seperti untuk kali ini belum terlalu terlihat dari segi permainan yang biasanya dia lakukan dengan cukup baik ya. Dengan Windtalker yang jadi item tambahan untuk serang Sano. Windtalker dengan kini serangan difokuskan. Bloody Hunt terjadi. Penetrance pun kembali digunakan. Mencoba menyerang ke arah depan. Di saat serang Ferry pun kini berhasil untuk membuka satu ball pick off-nya di area sana. Den pun tumbang untuk yang ke-6 kalinya ya. Wah, apakah dengan Den yang tumbang ini bakal ada kelengahan yang terjadi? Penculikan dari serang Sano mungkin bisa dilakukan lagi, mencari-cari siapa yang bakal dijadikan opsi. Onfa pun mengambil pick off lagi. Dengan kini mencoba untuk membuka Casbender Shark-nya ke arah seorang Sira, dan bocor sudah. Dan harus terkena one last hit dari seorang Fenrir di sana. Point kill tambahan. Dan kayaknya emang teman-teman dari tim SRG mencoba untuk ngasih pressure sih buat teman-teman dari tim TLID nggak bisa keluar dengan tenang ya. Mereka terus disuruh untuk main di arah dalam aja ya, dan nggak bisa terlalu membuka serangan mereka ya. Dan ini yang harusnya bisa mempermudah mereka untuk bisa ngambil Karalot meskipun kayaknya untuk kali ini, untuk lore yang kedua bakal akan ada sebuah pertaruhan yang kayaknya harus terjadi untuk kedua tim di game yang kali ini guys. Kita lihat Lord yang bakal harus diambil. Abyssal Arrow tadi sempat digunakan langsung. Link mencoba untuk masuk. Sano pun berhasil mengambil Lord dengan cukup cepat. Retribution yang berhasil on point mengambil sebuah Lord untuk langsung didapatkan. Ini akan menjadi keuntungan untuk pasukan dari teman-teman tim SRG dengan adanya gebrakan ya yang nantinya Lord akan lakukan di match yang kali ini. Kita apakah bisa untuk akhirnya mengambil sebuah kemenangan pada match yang kali ini guys. Kita dengan Lord yang bakal mulai berjalan ke arah tengah. Ini bakal enak banget sih guys di tengah guys. Gratis via saluran teman-teman ya. Afren udah dicatat sampai end lap. Yang serangan kini terbuka, menyerang perlahan ke arah serang Onfa yang bakal jadi pilihan dengan Tsunami Slam yang kembali digunakan. Serang Sano pun mencari kejar untuk Abyssal Arrow dari serang Ryan pun berhasil terconnect, dan satu buat tambahan pick up pun juga berhasil dilakukan serang Onfa. Dan Kimi kini versus everybody, mencoba dikejar langsung dengan Unless Beast dari serang Siri, tapi lihat ada Lordnya yang harus juga mencari tumpangkan. Kini mencoba untuk mengambil kesempatan untuk mengeliminasi Lord terlebih dahulu, dan itu malah jadi kesempatan untuk pasukan dari teman-teman tim RSG pun mengambil pick off lagi di depan kali ini. Point kill tambahan pun berhasil didapatkan. Dengan kini juga mencoba mengejar siapa yang bakal jadi pilihan. Dengan kini kita lihat teman-teman dari tim TLID yang sepertinya harus mencoba untuk mundur terlebih dahulu ke belakang. Nggak bisa terlalu menyerang. Kita lihat ada kesempatan tadi untuk bisa ngejar ya padahal ya. Cuma tadi ada beberapa kebingungan yang terjadi, dan itu malah ngebuat akhirnya yang harusnya ngejar ke arah pemain di arah top lane malah kebagi-bagi dari segi serangannya, dan itu yang ngebuat akhirnya kerugian ya. Untuk kehilangan satu bahkan dua orang pemain pun akhirnya terjadi buat teman-teman dari tim TLID. Dengan kini juga ada sebuah serangan yang kembali dilakukan lagi. Tsunami Slam dilakukan oleh serang Dan. Mencoba untuk menggunakan sebuah Winter, mencoba bertahan tapi gagal dilakukan. Tertembak langsung di bagian dalam dengan Onfa yang kembali berhasil memberikan sebuah serangannya di area depan. Tute menjadi pemain yang cukup penting banget, bermain lebih pasif. Kalau kalian lihat bermainnya di belakang banget, zoningnya bagus, dan kayaknya ini akan jadi kendala kalau misalnya pengen ngamanin Onfa di game sekarang sih guys. Gimana caranya buat ngamanin Onfa ya? Bisa satu warna pati tadi gagal untuk bisa dilakukan. Miss terjadi. Gagal menaik seorang Kaido dan Abyssal Arrow yang terkonek. Gagal untuk juga di follow up karena Kimi berhasil dijaga dengan begitu baik. Bang Manusia mau ikut pakai slot siapa? Dengan wave yang kini bakal kembali di plating lagi buat teman-teman dari tim TLID. Clearance masih akan dilakukan. Tentunya teman-teman dari tim TLID ya. Kayaknya akan ngebawa gamenya ke arah late ya.
Dengan kita lihat ada pengambilan ke arah sebuah Sky Lizard yang juga akankah seorang Sira kini bisa untuk lakukan. Mencoba untuk mengamankan seorang Sira. And a shock. One last hit pun bertahan untuk seorang Sira yang ternyata gagal untuk bisa ditumbangkan. Lompatan-lompatan yang dilakukan Zephyros mencoba untuk bersiap mengambil Lord yang ketiga. Ini Lord ketiga bakal lebih kuat lagi harusnya untuk bisa ngasih damage dan punya durability yang juga cukup tebal, sehingga akan sangat sulit jika ada sebuah tim yang berhasil mengambil Lordnya di game kali ini. Fenrir harus berhasil terkena sebuah eliminasi. Setup yang kurang baik terjadi dari teman-teman tim SRG di game kali ini, yang juga harus membuat mereka lebih mencoba untuk bertahan sekarang. Meskipun akhirnya Zephyros pun juga berhasil tumbang dengan hilangnya serang jungle. Apakah mencoba untuk memberikan sebuah paksaan serangan? Serang Sano tadi terkena Abyssal Hero, tapi serang Dan pun mencoba untuk menjegal juga serangan-serangan dari pasukan tim lawannya, sehingga berhasil memudahkan serang Sira untuk bisa selamat ke arah belakang sana. Tentunya dengan gocekan-gocekan yang juga harus dilakukan tadinya ya. Pinjasnya udah hilang dan Rose Gold Meteor sudah berhasil diambil oleh seorang Fenrir ya. Di saat pengambilan Karapapa pun juga akhirnya berhasil terjadi, dan Lord ketiga ini diambil untuk teman-teman dari tim SRG yang juga kini bakal mencoba membuka serangan lagi ke depan. Serang Dan jadi pilihan dengan kita ada satu bola lemparan poin yang juga berhasil dimanfaatkan. Kaido membawa satu bola pick off dan kini mencoba untuk kabur. Ryan berhasil memberikan sebuah follow up, memberikan satu santekannya untuk bisa melakukan pengambilan. Sementara satu versus OP pun juga terjadi, dan serang Zephyros pun masih mencoba memberikan paksaan 2 lawan 2, namun harus berhasil menguntungkan ternyata untuk pasukan dari tim TLID di sana. Balik ini hanya misalkan serang Fenrir yang sendirian dan lagi mencobanya ya, mempermulus sebuah area di top lane, tapi harus malah kehilangan 4 orang member dari teman-teman tim TLID. Yang ini yang ngebuat pasukan dari teman-teman tim TLID apakah punya kesempatan untuk bisa melakukan sebuah comebacknya untuk match yang kali ini. Sebuah kesempatan untuk bisa melakukan sebuah comeback sepertinya bisa terjadi ya, kalau misalnya mereka bisa dengan cepat memainkan eliminasi Kara Lord dan bisa langsung menjalankan wave Neon dengan cepat ya. Mungkin setidaknya penghancuran Kara beberapa turret itu jadi prioritas sih, karena tentunya teman-teman dari tim TLID harus ya melihat bahwa teman-teman dari tim SRG-nya pun cepat banget untuk bisa respon lagi ya. Mereka dengan respon yang masih begitu baik, recovery-nya masih bisa dilakukan dengan juga cepat, dan 57.000 gold ini yang bisa jadi kendala sih, karena goldnya nggak tertinggal jauh. Di saat Kaido juga kini mulai mencoba untuk ke bagian tengah, langsung mencoba mempersiapkan serangan. Kita lihat beberapa item udah berhasil diambil. Brody-nya udah hampir full item dan akan jadi sebuah pemain yang juga kayaknya bakal seperti Anfa ya. Mungkin di area belakang, apalagi kita tahu Brody punya damage yang besar dan juga ya range damage yang juga cukup jauh, sehingga bisa menjangkau sebuah area yang mungkin nggak harusnya didapatkan oleh seorang Beatrix ya. Ini lebih enak lagi harusnya ya, cuman badannya ya harus bisa benar-benar ngejaga juga sih. Di saat Kimi juga kini lebih mencoba untuk bermain lebih pasif, menunggu di area tengah, mencoba untuk bermain di bagian burst. Di saat serangan pun lebih dilakukan di arah tengah sana. Clearance masih dimainkan dengan sebuah speed push yang juga jadi sebuah penghancuran yang mungkin bisa menyulitkan pasukan dari tim lawan. Ini game yang bakal karalet, ini bakal cukup menguras tenaga dan juga pikiran ya, karena bukan hanya mainin dari segi setup dan team fight, tapi mereka juga harus mikirin gimana caranya untuk bisa membuat pasukan dari tim lawan lengah ya. Karena disiplin itu jadi defense yang kayaknya harus dilakukan oleh kedua tim di arah late game kali ini ya. Karena udah satu orang pemain tumbang, kayaknya bakal cukup lama untuk bisa kembali respawn ya. Dengan Fenrir yang juga kini mencoba untuk melakukan satu bow backup di arah top lane, mencoba untuk juga langsung membantukah pengambilan Kara Lord yang ada di area atas. Dengan pembukaan vision yang juga terjadi dari serang dan mencoba membuka inisiasinya, terjegal langsung dengan satu bom larihan. Immortality hilang, and the Shock pun juga berhasil kah? Oh, gagal dimanfaatkan. Sano pun tumbang.
dengan kini mencoba untuk mengambil satu buah pick off lagi. 3 pick off pun terjadi dan hanya misalkan 2 pemain. Inikah jadi blunder yang terjadi buat teman-teman dari tim SRG? Dengan satu lagi eliminasi dan Kaido pun harus terluka dengan cukup dalamnya. Tembakan dari sang Onfa pun berhasil mengunci sebuah double kill dan langsung mencoba untuk menjalankan sebuah area di tengah. What a comeback dari teman-teman tim T-Lady yang sepertinya akan langsung mencoba untuk menyudahi langsung sebuah matchnya di game yang kali ini dan langsung membuat pasukan dari teman-teman tim SRG berhasil dikalahkan untuk match yang kali ini, guys. Perlahan tapi pasti membalikkan keadaan dengan baik ya. Itu yang ngebuat akhirnya pasukan dari tim SRG harus menerima kekalahan di match yang kedua kali ini ya. Tremor lagi mandi katanya, buset. Tapi emang Jun tadi ngomong ikutan ya? Yang free quiz bang. Ya nanti ya kalau ada quiz enggak ya. Jago gak aku katanya antri gak bang. Kayak min 1 nih teman-teman. Karena sebuah sokat terjadi karena seorang Kaido dengan MVP dari seorang Kimi ya. Asisnya cukup banyak dengan 6 pick off dan 6 kali tumbang. Sano berhasil mendapatkan emas di sana bersama dengan Sieper dan juga Fenrir ya. Padahal dari segi permainan udah cukup bagus untuk bisa ngebawa ke arah lane. Cuman emang kayaknya nggak cukup untuk seorang Franco doang sih guys untuk jadi sebuah badan. Gak kecatat Bang Jun. Emang kamu tadi ngomong ikut di match berapa? Di sini nggak ada. Dengan kita lihat ada MVP yang berhasil didapatkan oleh Onfa dengan 2 emas lainnya. Dan juga Shira ya. Dan 2 silver juga terjadi karena serang Zephyrus dan juga Ryan untuk match yang kali ini ya. Dengan saksi yang juga kini berhasil terekam. Kita bisa lihat aja guys. Kita masuk untuk game yang berikutnya. Tentunya game yang ke-3 ya. Dengan momen kemenangan yang juga berhasil terjadi untuk pasukan dari teman-teman tim T-Lady. Nomor aku dapat set dari Kak Nera. Iya kah? Yaudah kalau gitu 4 sama 6. Oke, Jun di 4 sama 6 sendiri kan ya. Di sini nggak ada chatnya soalnya. Oke, lanjut.